Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang boleh berjumpa kembali, beribadah kembali dengan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Sudah cukup lama saya tidak ke ICM Song ini. Biasanya sekali sebulan saya ke sini ya. Harusnya saya bulan lalu datang ke sini juga menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena berhubung kesehatan saya kurang memungkinkan, saya tidak bisa hadir bulan lalu ya, dan itu bulan 2 sudah masuk bulan 3 ya. Saya berharap semua jemaat Tuhan di tempat ini sehat-sehat semua. Amin. Amin. Kerjaan lancar, mungkin ada yang kurang lancar juga ya. Tapi tetap ada di sini di tempat ini untuk memuji Tuhan, itu luar biasa ya. Kita boleh tetap datang memuji tempat Tuhan apapun situasi keadaan yang kita alami. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan di tempat ini atas perhatian, atas dukungan doa, bahkan atas persembahan yang diberikan ya, untuk pemulihan saya, untuk biaya pengobatan saya. Sangat terima kasih kepada Bapak Ibu di tempat ini. Saya tahu ya kondisi Bapak Ibu Saudara juga di tempat ini tidak mudah ya, dan ada tantangan, ada juga tentunya ya hal-hal yang harus dihadapi. Tapi Bapak Saudara boleh memperhatikan ya satu sama lain, termasuk saya sangat bersyukur tentu ya. Sebelum saya juga ada teman-teman juga yang sakit juga gitu ya, ada saudara kita yang sudah pulang ke Malaysia, ada juga Pak Febri. Gimana Pak Febri? Oh iya, saya pikir dia lagi berdua dia di sana. Iya, juga Pak Febri. Setelah itu saya juga sakit gitu ya. Tapi saya sungguh terberkati, terdorong ya, lihat dan juga mengalami kasih perhatian Bapak Ibu di tempat ini. Ketika saya memikirkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, saya teringat dengan gereja Filipi ya di dalam Alkitab ya. Gereja Filipi ini bukan gereja yang besar ya, bukan seperti gereja lain seperti gereja Korintus, tapi gereja Filipi ini adalah gereja yang benar-benar mengasihi Tuhan ya. Mereka mengasihi pekerjaan Tuhan, mereka mengasihi pelayan Tuhan. Makanya Filipus yang mendirikan gereja, saya Paulus yang mendirikan gereja Filipi ini, dia sangat terdorong ya. Setiap kali dia mengingat gereja Filipi, dia mengatakan saya mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya. Dia bersukacita ketika dia mengingat gereja Filipi ini, bukan karena jumlah mereka besar, tetapi karena kasih mereka besar ya. Jadi dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia mengingat dan berdoa untuk gereja Filipi ini, karena gereja Filipi ini adalah gereja yang mengasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ketika Paulus berapa kali dia dalam keadaan sulit ya, keadaan yang tidak mudah, gereja Filipi inilah yang memberikan perhatian. Mereka mendorong, mereka berapa kali mengirimkan persembahan kepada Paulus, dan Paulus mengatakan saya sangat berterima kasih. Bukan karena persembahan kalian itu, tentu dia berterima kasih juga itu, tapi karena dia melihat ya anugerah Tuhan yang memampukan jemaat ini untuk bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan, untuk bisa mengasihi pelayan-pelayan Tuhan ya. Jadi ya setiap saya mengingat jemaat ICM di tempat ini, saya bersyukur kepada Tuhan ya. Saya mengingat, saya membandingkan ya jemaat ini, menyamakan jemaat ini dengan jemaat Filipi di dalam Alkitab ya. Dan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 13 ya, ini juga yang saya mau sampaikan juga untuk mendorong Bapak Ibu jemaat di tempat ini ya. Filipi 4 ayat 13, Paulus mengatakan ya, Allahku akan mencukupkan ya segala kebutuhan menurut kekayaannya ya. Jadi saya kurang tahu ya bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, tapi saya percaya Allah kita yang memelihara setiap kita yang ada di tempat ini. Dia mengasihi setiap kita ya, dan dia berkuasa memelihara setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu Saudara atas doa, perhatian dan dukungannya. Baik Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan untuk kita. Judulnya Yesus berjalan di atas air.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang tidak pernah merasa takut di tempat ini? Saya pernah takut. Oh banyak Pak. Iya, sering gitu ya. Iya. Kalau kita jujur ya menjawab, setiap kita kalau ditanya apakah pernah merasa takut, iya, kita akan menjawab pernah. Iya. Apakah itu takut gagal, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang yang kita kasihi, ya, takut masa depan, takut sakit, ya, ada. Iya, jadi takut itu adalah jawaban, bisa dikatakan ketakutan adalah bahasa universal, ya, yang umum, ya, bagi kita. Bisa ada orang tampaknya kuat secara lahiriah, tapi dalam hatinya penuh kecemasan. Ya. Ada yang imannya kelihatan teguh, namun setiap malam susah tidur karena memikirkan hari esok. Nah, firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Firman ini diberikan atau disampaikan kepada murid-murid, ya, kepada murid-murid Yesus. Orang-orang yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, yang sudah melihat kuasa Tuhan, ya. Dan justru kepada mereka lah Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 27. Bagi saudara ini penting. Artinya orang percaya pun bisa takut. Murid-murid Yesus pun bisa panik. Orang yang taat pun bisa goyah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah realita kehidupan kita, iman kita di dalam mengikut Tuhan. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana murid-murid bisa sampai di tengah badai? Ya. Seperti yang kita baca dalam nats firman hari ini. Apakah karena mereka keras kepala? Atau karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka mengikuti kemauan mereka sendiri? Bukan, ya. Dijelaskan di ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Jadi firman Tuhan mengatakan di sini Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, bukan karena murid-muridnya memberontak kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak katakan kita di sini, tapi mereka pergi, bukan. Tuhan Yesus jelas yang menyuruh mereka untuk pergi, ya, pergi ke seberang. Mereka taat. Mereka sebenarnya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi di sini kita melihat ketika saat mereka taat melakukan kehendak Tuhan, di situ mereka menghadapi badai di laut. Ya. Saudara, ini penting. Kita sering berpikir kalau saya taat, hidup saya pasti tenang. Kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, masalah pasti menjauh. Karena kita bisa berpikir seperti ini. Ya. Tetapi Alkitab dengan jujur berkata, perahu yang dinaiki murid-murid itu diombang-ambingkan oleh angin, oleh gelombang dan angin sakal,
dan mereka mengalami badai. Saudara, ini kenyataan. Ya. Jadi artinya ketaatan kepada Tuhan itu bukan jaminan hidup kita akan bebas dari masalah. Ya. Hidup kita akan bebas dari pergumulan. Ya. Ketika tadi saya masuk ke dapur, saya ketemu dengan Samonim, ya. Istri gembala Korea di tempat ini. Oh, dia katakan, apa Pak Pendeta juga sekarang sakit pinggang seperti saya, gitu ya. Susah jalan sekarang, sudah operasi gitu ya. Iya, ini Bapak Gembala yang sangat baik di tempat ini, gitu ya. Wow, yang sudah menjadi tempat kita pakai tempat ini sudah 8-9 tahun kita pakai tempat ini ya, sangat baik. Tapi beliau juga sekarang lagi sakit seperti saya, ya baru di rumah ya, baru selesai operasi masih susah jalan ya. Jadi artinya seperti dalam firman Tuhan hari ini, murid-murid pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, itu bukan jaminan bahwa hidup mereka akan lancar-lancar saja, akan terhindar dari masalah. Ya. Saudara, ketaatan tidak menghilangkan badai, tetapi ketaatan memberi makna di tengah badai. Kadang-kadang badai bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru sebaliknya, badai adalah tempat Tuhan sedang membentuk kita. Nah, saudara, setelah kita menyadari yang pertama dalam firman Tuhan hari ini, bahwa ketaatan kepada Tuhan bukan jaminan hidup kita akan bebas dari masalah. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana Tuhan ketika badai itu terjadi? Di mana Tuhan ketika badai itu terjadi? Karena yang lebih menyakitkan seringkali adalah kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Ketika kita menghadapi badai atau masalah, Tuhan diam, Tuhan jauh. Ini kadang membuat susah, ya, lebih susah daripada masalah itu sendiri yang sedang kita hadapi, ya, sebagai orang percaya, apalagi kita sudah setia mengikut Tuhan. Karena itu, saudara, kita perlu mengenali kehadiran Yesus di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Saudara, kita membaca tadi firman Tuhan di dalam ayat 25, dijelaskan di sini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tadi dijelaskan Yesus sedang berdua di atas bukit ya. Dia menyuruh murid-muridnya pergi. Murid-muridnya pergi, mereka mendayung ya. Tetapi sudah jam 3 pagi pun mereka belum tiba di seberang karena tadi badai ya. Angin sakal, mereka tidak sampai-sampai di seberang. Dan Yesus, dia datang kepada murid-muridnya jam 3 pagi. Artinya apa? Yesus tahu di mana murid-muridnya sedang berada. Yesus tahu mereka sedang menghadapi badai di laut. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus, di sana dijelaskan ya, lebih jelas di sana dikatakan, ketika Yesus melihat murid-muridnya begitu susahnya mendayung ya perahu, Yesus datang ke mereka. Artinya apa? Yesus pun melihat mereka, katanya betapa susahnya mereka mendayung di tengah ya gelombang, di tengah angin sakal ya. Wah, ini luar biasa. Artinya Yesus tahu di mana mereka, Yesus tahu keadaan mereka, Yesus peduli kepada mereka, dan karena itu Yesus datang kepada mereka. Nah, ini hanya kita melihat di sini Yesus datang jam 3 pagi ya. Ini bisa dikatakan jam yang paling gelap ya, murid-murid paling letih sudah di sini ya, seperti kita kerja malam jam 3 pagi itu. Kalau saya dulu kerja malam, itu paling susah itu jam 3 ke jam 5 gitu ya. Itu sangat susah untuk bekerja karena sudah sangat letih ya, sangat ngantuk ya. Nah, inilah murid-murid ya, jam 3 pagi Yesus baru datang kepada mereka. Saudara, Yesus tentu bisa datang lebih awal ya. Kelihatannya Yesus datang terlambat ya pada murid-murid, tapi saudara tidak. Ketika murid-murid merasa di situ mereka paling penting, di situlah datang Yesus kepada mereka. Itu yang kita belajar Bapak Ibu Saudara di sini ya. Yesus peduli dengan kita, Yesus tahu keadaan kita. Tetapi ya, seringkali Yesus datang tidak lebih cepat daripada yang kita harapkan. Tetapi dia selalu datang menolong kita tepat pada waktunya. Namun saudara, ketika Yesus datang kepada murid-murid tidak mengenal Yesus. Mereka mengatakan mereka berteriak ketakutan. Di ayat 26, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut ya. Tuhan
sebenarnya yang datang, mereka balik jadi hantu. Tuhan jadi hantu, ya. Wah, itu hantu, ya. Tuhan sebenarnya datang kepada mereka, menolong mereka, tapi karena mereka takut, ya. Tuhan yang datang kepada menolong mereka, wow, itu bagi mereka itu adalah hantu. Bagi mereka sangat ketakutan, ya. Dan itulah saudara, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengenali kehadiran Yesus di tengah-tengah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, kita itu melihat, wow, sesuatu yang menakutkan. Masalah yang terjadi di situ sesuatu yang menakutkan. Saya juga baru saudara ketika saya sudah kambuh penyakit disk, tulang punggung saya kambuh lagi. Wow, saya juga merasa takut dan agak bisa dikatakan bergumul, ya, agak bertanya-tanya juga, gitu ya. Karena saya tahu, wow, ini kan saya sudah pernah mengalami sebelumnya, ya. Jadi saya tahu, ini kalau kambuh lagi, wow, yang pertama itu sakitnya itu, gitu ya. Itu kan proses, ya, 1 bulan, 2 bulan seperti itu ya, proses pemulihan, operasi segala macam, gitu ya. Wah, ini agak capek menghadapi ini, letih menghadapi ini. Dan kedua, saya sudah tahu biayanya itu bukan hal yang mudah, gitu ya, bukan hal yang sedikit, gitu ya. Ini Pak Pendeta Febri juga dioperasi, gitu ya, dioperasi selama 2-3 jam ya Pak ya, 2-3 jam. Tapi saya cuma operasi cuma 15-30 menit. Biaya operasi saya dan biaya pengobatan saya 4 kali lebih lipat daripada biaya Pak Pendeta Febri, gitu ya. Ini saya iri hati dengan dia. Dia 3 jam operasi ya, saya cuma 15-30 menit operasinya. Tapi ya biayanya 4 kali lebih besar daripada beliau ini, ya. Nah, jadi saya juga saya melihat, aduh, ini biayanya cukup besar, ya. Dan juga saya sudah sebenarnya ada planning pelayanan, iya kan? Akan ke Indonesia sebenarnya minggu depan ini, gitu ya, ke Surabaya ada pelayanan di sana, ya. Setelah itu saya berencana dari Surabaya ke Malaysia, ke Sabah, gitu, itu rencana saya, gitu ya, kunjungi teman-teman di sana. Tapi dengan kondisi ini itu tidak memungkinkan bagi saya, gitu ya, untuk pergi, karena saya tidak bisa kuat duduk berjam-jam. Untuk penyakit seperti ini tidak bisa kuat duduk berjam-jam sebelum pulih, gitu ya, karena setengah jam duduk masih sakit dia, iya. Jadi saya pikir, ini dengan ini agak mulai takut, gitu ya. Jadi hanya melihat seperti murid-murid, ini hantu yang sedang ada di depan saya, kira-kira begitu ya. Saudara, merenungkan firman ini, ya, belajar dari firman ini, setelah sambil menjalani proses, ya, saya belajar melihat, gitu ya. Yang sebenarnya, ya, Yesus datang di tengah-tengah masalah yang sedang saya hadapi. Yesus sedang datang kepada saya. Yesus tahu situasi yang sedang saya alami, gitu ya. Dan Yesus datang untuk menolong saya, untuk kebaikan saya sebenarnya. Ternyata setelah dicek semua, ya, sebelum saya menjalani operasi, dicekkan semua, ya kan, darah segala macam, gitu ya. Wow, ternyata ditemukan bahwa saya juga punya penyakit yang lain, gitu ya, penyakit yang lain yang sudah cukup serius, yang saya tidak tahu sebelumnya, gitu ya. Kadar liver saya itu cukup tinggi dan kolesterol pun cukup tinggi. Kolesterol kalau tinggi kan berbahaya, itu ya, itu bisa kena stroke, ya. Dan juga gula darah saya juga cukup tinggi. Dokternya sampai heran, kenapa tinggi sekali di semua ini, ya. Apakah kamu minum minuman keras, katanya. Wow, istri saya tanya dia, saya, apa kamu minum? Dulu kan suka minuman keras, gitu ya, suka minum. Saya bilang tidak, ya, saya tidak minum minuman keras. Ada yang lain kah? Saya bilang ini saya suka makan ini, gitu ya, fast food apa segala macam, ya, yang Indomie, ramen apa segala macam, coffee mix banyak dan segala macam, gitu ya. Pokoknya apa sebelumnya apa yang suka sikat, kira-kira begitu ya, makan. Dokter bilang, wow, itu makanya itu bisa terjadi, berbahaya. Kamu sudah posisi dalam berbahaya sekarang sebenarnya, katanya. Jadi akhirnya selain tulang punggung saya ini harus ditangani juga, gitu ya. Yang tadi liver, yang kolesterol, yang gula darah yang sudah tinggi, ya, sudah tinggi angkanya, gitu ya. Wow, ketika saya menyadari itu, saya akhirnya melihat sebenarnya Tuhan sedang hadir di situ.
Tuhan sedang bekerja untuk membantu saya. Karena kalau ini tidak terjadi yang saya alami ini, ya, wow, ini bisa sangat bahaya keadaan saya gitu ya. Nah, saya merenungkan itu, saya mikirkan itu, oh, Tuhan hadir ternyata gitu ya. Melalui hal ini tersingkap penyakit-penyakit yang lain dan bisa diobati ya, bisa ditangani seperti itu gitu ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, oh Tuhan, iya, Engkau ternyata hadir di tengah-tengah banyak masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Dan juga apa yang saya khawatirkan juga tentang dana gitu ya. Oh Tuhan, sediakan semua kebutuhan dana gitu ya. Ini kami dapat dukungan dari pemerintah setempat di Pyeongtaek gitu ya. Dan itu bisa dapat karena kami punya anak buah, syaratnya itu anak belum masuk universitas gitu ya. Anak kami bulan 3 ini masuk universitas. Jadi kalau mereka sudah masuk universitas, saya tidak bisa dapat dukungan itu. Dan dapat dukungan dari pemerintah itu sekitar 50% lebih gitu ya. Dari biaya, total biaya rumah sakit seperti itu. Oh, saya pilih aja cara Tuhan ini gitu ya. Hanya beberapa ya bulan gitu ya, atau minggu kira-kira begitu ya. Kalau saya kena ini setelah anak kami kan 2 minggu depan ini akan masuk kuliah gitu ya. Kalau mereka sudah masuk kuliah, saya kena ini nggak bisa dapat ini semua berapa 50% ini gitu ya. Oh, jadi saya melihat waktu Tuhan tepat jam 3 pagi kelihatan seperti terlambat, tepat datangnya gitu pertolongan Tuhan gitu ya. Dan juga sumber-sumber yang lain gitu ya. Tuhan cukupkan semua biayanya. Saya percaya juga Pak Febri juga Tuhan cukupkan biayanya, Tuhan cukupkan ya seperti itu. Cuma perbedaannya kalau Pak Febri dia tidak takut, saya takut. Ketika dia menghadapi imannya kuat gitu ya. Kalau saya masih bergumul gitu ya. Saudara, itu yang saya melihat dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah masalah. Ya, Tuhan hadir di tengah-tengah masalah. Dan saya juga menyadari gitu ya. Tuhan juga mengajar saya gitu ya. Mengajar saya juga gitu ya. Bagaimana saya juga mempunyai hati yang lebih peduli dengan orang lain yang sakit ya. Karena saya ini sudah 3-4 kali operasi gitu ya. Selama 3-4 kali saya terus menerima bantuan dari orang-orang, dari jemaat, dari dinas. Saya juga menyadari gitu ya. Ini saya tahu mungkin ada yang bosan jemaat-jemaat atau orang lainnya ini sakit lagi kira-kira begitu 4 kali sakit gitu ya. Saya belajar, wow, tapi mereka tetap terus mendukung dengan sabar gitu, dengan doa, dengan persembahan. Wow, saya sebagai hamba Tuhan, wow, Tuhan, ya, berikan hati saya juga, ya, ajar saya untuk boleh memiliki hati yang bisa juga peduli dengan orang yang dalam keadaan kesulitan, orang yang dalam keadaan sakit, ya. Ini saya belajar gitu ya. Jadi saya melihat ini semua gitu ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan hadir di tengah-tengah badai, Tuhan datang ya untuk kebaikan saya, Tuhan datang untuk menolong saya, Tuhan datang untuk berkarya di dalam diri saya. Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin saudara juga saat ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah atau ke depan ya mengalami situasi yang tidak mudah. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, ya, ingatlah ya, Tuhan peduli dengan kita. Tuhan tahu kondisi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, dan Tuhan Yesus datang kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah situasi yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Ya. Tadi saya bincang-bincang sebentar dengan Pak Sembiring gitu ya. Wow, ini Pak Sembiring ini saya panggil Lai ini, ya. Karena dia menikah dengan Bu Manurung, ya saya Manurung. Jadi saya panggil dia ini Lai dan kita bincang-bincang juga tentang pekerjaan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga saya hubungi ya, pekerjaan juga agak sedikit kurang lancar gitu ya. Setelah itu saya berikan info ada pekerjaan ya di tempat ini. Setelah itu dia minta izin ke Sejangnim. Karena itu Sejangnim tidak mau kasih dia keluar kerjanya. Pak Sembiring bagus gitu ya, nggak boleh. Saya akan kasih kamu pekerjaan yang lain ya. Wow, Pak Sembiring merasakan itu ya, tengah-tengah situasi yang tidak mudah mungkin dia bergumul. Tapi Tuhan perhatikan ya Pak Sembiring gitu ya. Dengan cara itu saya melihat dikatakan tadi puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan ya. Tuhan peduli dan memperhatikan keadaan saya. Saudara, iya. Itu bisa terjadi kita mengalami situasi yang sulit ya. Kita mengalami gelombang, kita mengalami badai. Tapi saudara, ketika kita mengenal Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah badai, kita
Seperti Yesus katakan, aku ini, jangan takut. Ya. Aku ini, tenanglah, jangan takut. Ya. Dari pujian kita ini kan itu sangat bagus. Ya. Firman berkata, kau besertaku. Iya kan? Itu yang memberi ketenangan, kekuatan bagi kita kan? Iya, di tengah badai akan kuat tadi kita nyanyikan, ya kan? Itu luar biasa gitu ya. Itu luar biasa. Ya, kita tenang, kita kuat karena Tuhan yang beserta dengan kita gitu ya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli kepada kita. Ya, dan Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Nah, saudara, sebenarnya firman ini bisa berhenti sampai di sini, tapi kita melihat menarik ya. Ini masih ya. Tuhan mengajar sesuatu kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus. Ya. Setelah Yesus mengatakan, aku ini tenanglah, jangan takut. Ya. Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan menjawab satu perkataan saja, hanya datanglah. Datanglah. Dan dengan satu perkataan ini, Petrus berjalan, terus keluar dari kapal, dari perahu, dan dia mulai berjalan di atas air. Saudara, ini penting. Tuhan Yesus juga setelah setelah dia menyatakan dirinya murid tenang, dia juga masih mau melatih, mengajar Petrus. Petrus juga mau semakin bertumbuh di dalam iman. Dia katakan kepada Yesus, kalau engkau itu suruh aku datang. Yesus katakan, datanglah. Wah, ini luar biasa saudara. Petrus datang dan dia mulai berjalan di atas air. Dan dia bisa melakukan sesuatu spektakuler. Dia bisa berjalan di atas air. Ya. Oh, itu luar biasa. Tetapi Petrus, di sini ada hal yang penting. Petrus melakukan itu sesuai dengan izin Tuhan ya. Kehendak Tuhan, karena Yesus katakan, datanglah. Ya. Ini penting. Sudah dalam hidup kita, ya kan, kita melakukan sesuatu yang ini ya, yang besar mungkin. Tetapi saudara, kita perlu bertanya dulu kepada Tuhan. Jangan asal melakukan sesuatu gitu ya. Wah, saya bisa, saya mampu, enggak. Ya. Kalau gitu kita mengandalkan kepada kekuatan sendiri, ya. Itu bukan iman. Kita harus belajar seperti Petrus. Kita bertanya dulu kepada Tuhan. Ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu hal, tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan ini. Bolehkah? Kalau Tuhan katakan, oke, ya, lakukan itu. Baru lakukan. Kalau Tuhan tidak katakan, kalau Tuhan katakan kepada Petrus, jangan keluar dari perahu. Dan Petrus keluar, dia akan tenggelam, ya kan? Akan tenggelam. Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi karena Petrus melakukan apa yang Tuhan katakan, dia bisa berjalan di atas air, bisa melakukan mujizat. Apa maksudnya? Bisa mengalami mujizat daripada Yesus. Saudara, saya juga menyadari hal di dalam hidup dan pelayanannya. Ketika saya mau melakukan sesuatu hal, wow, ini penting. Saya belajar harus bertanya kepada Tuhan dulu. Kalau Tuhan katakan datang, seperti Petrus belajar, belajar untuk melakukan segalipun sepertinya itu, wow, ini tidak mudah, gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan tidak, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu nanti akan tidak baik bagi diri sendiri, gitu ya. Saudara, ini yang kita lihat dalam diri Petrus ini. Dia datang, dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan, dan luar biasa iman Petrus di sini, bisa dikatakan lagi naik. Dia mengalami hal yang luar biasa, dan pada momen ini bisa dikatakan imannya lebih besar daripada tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Musa. Iya kan? Musa. Dia membelah Laut Merah. Iya kan? Tuhan, dengan kuasa mujizat Tuhan, dia membelah Laut Merah, bangsa Israel berjalan, dan Musa juga berjalan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan buka, belah Laut Merah dulu, baru Musa berjalan. Iya kan? Tapi Petrus tidak. Dia langsung berjalan di atas air. Ini luar biasa gitu ya. Yesus mengalami lompatan iman di sini. Karena dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita belajar di sini, tadi saya katakan Tuhan Yesus ingin iman kita ini semakin dia upgrade, melalui tantangan-tantangan dalam hidup kita. Dia upgrade langsung sempurna kita di dalam perjalanan iman kita. Ini kita bisa mengalami seperti Petrus ini juga. Setelah Petrus berjalan di atas air, Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat, dia mulai merasa tiupan angin kencang, dan fokusnya mulai beralih dari Yesus kepada angin. Akhirnya dia mulai tenggelam. Petrus mulai tenggelam. Dan yang menarik di sini,
Ketika Petrus mulai tenggelam, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus langsung segera menarik Petrus. Yesus langsung menarik Petrus. Dan Yesus mengajari Petrus juga tentang iman. Mengapa engkau bimbang, hai orang percaya? Ini kan pelajaran iman, ya. Pelajaran iman. Petrus, ya, sudah bisa berjalan di atas air, tetapi dalam perjalanan tersebut, dia mulai pandangannya beralih, ya kan, kepada masalah, kepada angin kencang, dia jatuh. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan angkat dia. Saudara, ini perjalanan iman kita, ya. Kita terkadang bisa jatuh, ya, bisa jatuh. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita jatuh, ya, gagal, lemah dalam iman kita, seperti Petrus. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Hanya satu kalimat ini, tapi disampaikan dengan sungguh-sungguh, disampaikan dengan tulus. Ya. Yesus menarik Petrus, Yesus mengangkat Petrus. Saudara, hidup kita, ya, adalah perjalanan iman. Ketika kita tahu, Tuhan sedang melatih iman kita, ya, dan Dia sabar kepada kita. Ketika kita jatuh, kita berseru, Dia mengangkat kita. Saudara, kita tidak perlu putus asa dalam perjalanan iman kita. Kita bisa tenang, ya. Kita bisa bertenang bersama dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan kita, Dia Tuhan yang sabar dalam perjalanan iman kita untuk membimbing kita, gitu ya. Dan saudara, yang sangat indah dalam penutup firman Tuhan hari ini, ya, dijelaskan di dalam ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Wah, saudara, ini sangat indah, ya. Badai membawa murid-murid dari mengenal mukjizat menuju menyembah pribadi. Ya, ini luar biasa, gitu. Mereka mengenal mukjizat, mereka mengalami mukjizat. Tapi yang lebih penting daripada mukjizat yang mereka alami itu adalah mereka lebih mengenal siapa Yesus. Ya, mereka mengatakan engkau adalah anak Allah. Dan mereka menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus. Saudara, Tuhan tidak mengizinkan badai hanya supaya hidup kita tenang. Tuhan mengizinkan badai supaya kita mengenal Dia lebih dalam. Dan kita menyembah Dia seperti murid-murid ini. Ini yang lebih indah, saudara. Ya. Mereka semakin mengenal Yesus melalui badai yang mereka hadapi. Dan mereka menyembah Yesus. Saudara, yang penting di dalam kehidupan kita, ya, badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu untuk membawa kita dalam pengenalan lebih dalam kepada Dia, bahwa Dia Allah yang peduli kepada kita, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang berkuasa menolong kita, dan kita boleh semakin mengagumi Dia, kita boleh sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam kehidupan kita, karena kita semakin mengenal Dia melalui badai yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita mengingat firman Tuhan hari ini, ya, bahwa Tuhan, ya, tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami badai dalam hidup kita. Ya. Taatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara di sini, ya, orang-orang yang setia, ya, tidak jaminan, tidak menjadi jaminan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara akan bebas dari masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, bersama dengan setiap kita. Dia peduli dengan setiap kita. Dia sedang berkarya di dalam setiap permasalahan yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin membawa kita masuk dalam pengenalan yang lebih dalam dengan Dia, supaya kita boleh semakin menyembah Dia di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, yang setia beribadah kepada Tuhan, yang setia melayani Tuhan, yang taat melakukan kehendak Tuhan. Karena kita semua, ya, karena kita semua boleh semakin menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita mengenal Yesus yang sangat mengasihi kita dan berkuasa atas hidup kita. Saya rindu saya menutup firman hari ini, kita menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan, ya. Firman berkata, kau besar